waktu 30 menit, yang persilakan. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada Tiang. Sebelumnya Tiang ucapkan pendaliuman. Om Swastiastu. Jero Mangku Sanewi Wangian Tiang, Kepala Desa atau mewakili yang Tiang hormati, kepada BPD beserta jajaran yang Tiang hormati, kepada panitia pemilihan Pilkades yang Tiang hormati, pada Pak Babin, selamat datang. Terima kasih sudah kehadirannya Pak. Untuk Ketua Adat dan Kepala Dusun 1 yang Tiang hormati, dan juga rekan-rekan calon Kepala Desa-Desa Selayu yang Tiang hormati, beserta juga Tiang sangat mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun 1 yang Tiang hormati. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktunya yang sekat terang. Aturannya ada jam 9 malam waktunya istirahat, tapi masih kuat di sini untuk mendengarkan visi misi daripada ada calon. Di sini perkenalkan Tiang Iputu Febri Aditya, nomor urut 4. Di sini Tiang paling muda di antara para calon yang lainnya. Nah, kalau dari Tiang jiwa muda dengan inovasi lebih banyak gitu. Nah, Tiang langsung saja di sini. Untuk visi Tiang sendiri adalah melalui gerakan perubahan membangun Desa Restorahayu menuju adil, tentram, sejahtera, dan transparan. Nah, itu visi yang Tiang asung. Nah, ada beberapa memang yang untuk mencapai visi itu, berapa langkah-langkah yang selama ini sudah Tiang pelajari selama Tiang ikut berkecimpung di Balai Desa. Emang ada beberapa poin-poin yang Tiang temukan di sana yang perlu perbaikan ataupun peningkatan untuk meningkatkan desa ini. Tiang sendiri sudah ikut berkecimpung di Balai Desa sekitar 1 tahun apa 1,5 tahun sebagai operator. Secara tidak langsung di sana juga Tiang mempelajari dengan sistem ataupun keadaan yang ada di Balai Desa. Dari sana poin-poin yang Tiang temukan menurut Tiang itu perlu perbaikan ataupun sangat krusial untuk perbaikan, ada beberapa. Dari sana Tiang buat langkah-langkah atau program kerja apa yang akan Tiang lakukan dalam jika Tiang diberi mandat menjadi kepala desa. Yang pertama, poin yang sangat krusial adalah bisa dibilang ini di jantungnya gitu. Jadi di sini menurut Tiang jantung yang ada di desa yang sangat perlu diperbaiki adalah tentang di perangkatnya dan juga sistemnya. Di sini Tiang akan bisa dibilang seperti yang tadi Tiang bilang, Tiang melakukan gerakan perubahan seperti itu. Jadi di sini memang Tiang akan melakukan gerakan perubahan ataupun reformasi, perombakan perangkat desa untuk mengobati krisis kepercayaan dari warga untuk menuju desa yang lebih maju. Kenapa Tiang mengangkat ini? Bisa dibilang kalau untuk sekarang perangkat ataupun tipe perangkat yang Tiang temukan atau yang Tiang pelajari itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah yang perangkat bisa bekerja dan mau bekerja. Tipe yang kedua adalah yang belum bisa tapi mau bekerja ataupun mau belajar. Yang tipe ketiga adalah perangkat yang tidak bisa saat disuruh belajar tidak mau. Dan tipe yang terakhir adalah perangkat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, dari 4 tipe perangkat yang jelaskan tadi, yang Tiang akan rombak atau Tiang ganti adalah tipe 3 dan 4. Tipe 3 adalah yang tidak bisa dan tidak mau belajar. Tipe yang keempat adalah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Dan juga di sini Tiang temukan adalah sangat bisa dibilang untuk semua program ataupun perencanaan dan sebagainya sangat dibebankan selama ini diserahkan kepada Pak Sekdes. Jadi bisa dibilang Pak Sekdes ini salah satu jantungnya yang ada di Balai Desa ya. Soalnya yang lainnya untuk yang kurang bisa menghandle itu, jadi kebanyakan diserahkan kepada Pak Sekdes. Salah satu tipe yang akan pertahankan adalah tipe-tipe Pak Sekdes ini.
mau, bisa, dan dengan karakter yang baik. Tipe yang akan Tiang memang pertahankan untuk di segi perangkat. Memang di sini banyak isu bahwa perangkat itu tidak bisa diganti menurut peraturan. Tapi seperti yang kita tahu, peraturan itu selalu ada celah saat kita memang mau berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau umpamanya kita tidak mau, oh itu nggak bisa diganti karena ada peraturan, ya karena kita nggak mau gitu. Tapi saat kita mau, kita bisa melakukan hal itu. Seperti kita tahu semua nanti keputusan dari apapun itu, entah nanti pembangunan ataupun kebijakan ada di balai desa ataupun di perangkat. Karena perangkat adalah yang membantu sistem atau apa yang membantu kepala desa dalam menjalankan program-program yang ada. Jika perangkatnya pincang, dia yakin program yang ada juga akan pincang. Gitu. Jadi di sini memang yang perlu sangat diperbaiki adalah di perangkat itu sendiri. Memang ada beberapa yang nanti yang tetap pertahankan, sepertinya Pak Sekdes ini sangat perlu dipertahankan. Nah, selanjutnya setelah ada penggantian perangkat, di sana kan ada yang akan kosong. Di sana yang Tiang terapkan adalah nanti Tiang akan umumkan ke semua warga bahwa ada jabatan di perangkat yang kosong. Silakan warga dengan syarat seperti ini. Contohnya yang wajib adalah bisa komputer. Silakan warga atau pemuda-pemuda yang nanti dengan syarat seperti itu ingin ikut melamar di keperangkatan kepala desa, dipersilahkan. Tiang persilahkan. Tiang tidak mau menggunakan sistem KKN. Oh karena itu saudara Tiang ajak di perangkat. Tapi Tiang akan menilai dari kemampuannya dan juga karakternya. Buat apa Tiang nanti ataupun kita menganggarkan ataupun dari pusat membayar orang yang tidak mau bekerja atau dengan karakter yang kurang baik. Jadi memang nanti saat penyeleksian untuk pengganti perangkat yang baru sangat ketat dari Tiang dan juga dari teman-teman dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kemampuan, kemauan, dan karakternya. Dengan seperti itu nanti sistemnya atau keperangkatan yang ada untuk memajukan desa dan juga untuk menyembuhkan krisis kepercayaan dari warga, itu yang perlu pertama kali dilakukan. Yang kedua adalah di pemuktahiran data kependudukan. Yang selama ini data kependudukan kita masih belum terlalu muktahir atau belum paten. Masih mungkin sekitar 80-90% muktahirnya. Maksudnya di sini kita saat kita bisa memuktahirkan data desa, kita bisa melakukan kerjasama dengan dinas catatan sipil yang sekarang ada di desa. Sudah ada programnya, yaitu melalui smart village ataupun desa cerdas. Jadi saat data sudah muktahir, desa bisa melakukan kerjasama dengan catatan sipil untuk nanti pengurusan KK, KTP, akte lahir, akte kematian atau apapun cukup sampai di balai desa saja, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Sukadana atau lewat biro jasa yang harganya lumayan. Jadi nanti itu salah satu program Tiang. Yang selanjutnya adalah tentang kepemudaan. Di sini Tiang memang ada dana dari desa yang digelontorkan untuk kepemudaan, tapi tahun-tahun sebelumnya dana itu entah digelontorkan atau entah enggak, sehingga kepemudaan kita kurang aktif dalam berkreativitas. Karena seperti kita tahu kreativitas itu butuh dana gitu, kita tidak bisa menutupi itu. Nah, untuk kedepannya maksudnya di kepemudaan di sini dari dana desa yang ada ataupun nanti dari dana luar anggaran desa yang akan adakan anggaran untuk melengkapi fasilitasi ataupun mensupport kegiatan dari kepemudaan itu sendiri. Nanti Tiang akan jelaskan maksudnya apa itu dana dari luar dana desa. Yang selanjutnya adalah di PKK. Sama seperti kejadian yang di kepemudaan, PKK juga kurang aktif. Saat Tiang ngobrol dengan salah satu pengurus PKK, kenapa ini PKK-nya kurang aktif, Mak? Gitu. Masalahnya kembali ke dana. Oh, dananya nggak ada? Ada dananya katanya. Terus, tapi beku di satu orang. Dananya itu lumayan yang bisa dijalankan di PKK untuk sekarang sekitar 50 juta lebih.
dana yang sudah ada di PKK, karena tahun-tahun sebelumnya PKK mendapat suntian dana sekitar 10 juta per tahun selama 5 tahun, dan itu saksi apapun penyampaian langsung dari pengurus PKK-nya. Tapi dana yang 50 juta itu yang atur diputarkan di PKK, yang untuk kegiatan PKK ataupun mungkin simpan pinjam atau kegiatan lainnya, tapi beku di satu orang sehingga PKK-nya mandek. Maksud yang nanti saat yang nanti dipercayakan menjadi kepala desa, dana itu wajib ditarik dan tidak boleh beku di satu orang, tapi kegiatan PKK harus aktif, karena yang tiang harapkan nanti PKK juga bisa merangkul adik-adik remaja putri kita agar ikut berkegiatan, agar nanti adik-adik remaja putri kita berkegiatan lebih positif, yang kita tahu sekarang zaman pergaulannya sangat bebas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang akan lagi mengaktifkan tentang BUMDes yang selama ini mungkin berapa tahun ini kalau di tempat tiang tidak pernah ada di dusun tiang. Kalau di dusun satu tiang tidak paham apakah pernah ada musyawarah dusun. Maaf tadi BUMDes. Kalau di tempat tiang selama 3 tahun terakhir untuk musyawarah dusun itu tidak ada. Tiang tidak paham kalau di sini ada apa tidak. Jadi maksud tiang nanti itu tiang akan aktifkan lagi untuk musyawarah dusun, karena itu penyaringan ataupun ajang mendengar pendapat dari warga langsung sebelum kita merumuskannya ke musdes. Jadi harapan tiang nanti musdus yang selama ini nggak ada nanti diaktifkan lagi. Jadi dari warga nanti yang langsung memberikan anggaran dana desa dengan pagu seperti ini mau dianggarkan ke apa saja seperti itu, agar memang tepat guna, tepat sasaran, tidak melenceng ke sana ke sini. Nah, itu yang selanjutnya adalah seperti tadi tiang bilang, tiang akan memanfaatkan dana-dana yang ada atau yang bisa digali di luar dana desa. Contohnya yang pertama adalah CSR. Apa itu CSR? Jadi CSR itu merupakan salah satu dana sosial yang diberikan oleh PT yang ada atau berkegiatan yang berdampak di Desa Restorahayu. Di sini ada beberapa PT yang desa kita berdampak, itu di SB1, SB7, SB16. Dan menurut peraturan pemerintah, PT itu wajib memberikan dana sosial kepada desa yang berdampak saat kita meminta atau menuntut hal itu. Itu wajib setiap tahunnya diberikan. Jadi maksud tiang, saat kita bisa mencari dana itu, karena kemarin tiang pengalaman tiang sedang membangun gedung Pasraman di Dusun 4, tiang mengajukan dana CSR ke koperasi yang ada di Palembang. Itu baru kelas koperasi, dana cair sekitar 10 juta saat itu. Berarti untuk sekelas PT tiang yakin lebih dari 10 juta. Dan di sini ada 3 PT gitu, yang di SB1, SB7, dan SB16. Maksud tiang, saat dana CSR nanti kita bisa ambil ataupun kita bisa lobby untuk mendapatkannya, itu kita alokasikan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, fasilitas keagamaan seperti pura, ataupun nanti yang tiang sangat inginkan adalah melakukan program bedah rumah dari dana CSR itu, agar nanti di desa Restorahayu tidak ada lagi rumah yang tidak layak gitu. Itu sangat bisa saat kita memang mau repot untuk mencarinya. Kebanyakan sekarang nggak mau repot gitu. Nah, di samping nanti kalau kita hanya mengandalkan dari dana desa untuk pembangunan ataupun kegiatan sosial, itu lama. Itu pertama baru dari dana CSR. Di sini juga kita bisa melakukan ataupun bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat melalui program-program APBD ataupun dana-dana APBD. Di sana kita bisa menanyakan atau seringlah berinteraksi dengan pemerintah yang ada di kabupaten, provinsi ataupun pusat. Program apa yang bisa saya bawa ke desa? Bahkan kemarin tiang ada ngobrol dengan salah satu yang di Dusun 1 juga. Katanya, saya nih yang nyeleksi proposal yang ada di Lampung Timur, tapi kok nggak pernah dari RR, katanya ada saya baca.
Berarti kan memang dari kita ini selama ini tidak ada berusaha untuk mencari program-program itu. Program-program yang ada di pemerintahan kabupaten, provinsi ataupun pusat. Dan kata yang bersangkutan di sana banyak program yang bisa kita bawa ke desa untuk menambah percepatan pembangunan di luar dari dana desa. Jadi di sini dana desa bisa dibilang tidak terlalu diutaati untuk menambah pembangunan nanti. Dan juga di sini kita ada nilai plus gitu. Untuk sekarang kita mempunyai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Saat kita dekat dengan Pak Dewan itu juga nilai plus dengan kita, karena itu wakil kita di daerah, berarti Pak Dewan juga harus dekat dengan warganya gitu. Kalau kita sering berinteraksi ataupun menanyakan, Pak, ini program pembangunan apa yang bisa dibawa ke RR, Tiang yakin pasti banyak ada program-program tersebut. Cuman karena selama ini kita diam-diam saja, jadi ya programnya diam juga jadinya. Siapapun nanti ada, sekarang kita punya satu, siapa tahu nanti ada dua yang nama jadi anggota Dewan Daerah. Di sana kita harus dekat karena itu wakilnya kita. Dia yakin di sana banyak program daerah ataupun dari pusat, provinsi yang mungkin bisa dilobi-lobikan oleh beliau-beliau itu untuk masuk ke desa untuk mempercepat pembangunan baik di bidang sosial. Siapa tahu nanti ada bantuan apa namanya BLT atau seperti apa atau PKH yang bisa ditambah kuotanya dengan kita melobi-melobi. Ataupun untuk pembangunan jalan ataupun yang lainnya. Menurut Tiang itu sangat bisa gitu. Yang selanjutnya adalah yang Tiang perhatikan adalah kelompok usaha tani. Jadi di sini Tiang ingin kelompok usaha tani ataupun kelompok usaha ya, apa saja yang ada di Desa Restu Rahayu, mungkin itu kelompok usaha tani, ternak atau perikanan itu nanti bekerja sama dengan BUMDes kita ataupun Gapoktan yang ada. Maksudnya seperti apa? Di sini kalau isu di tempat yang sendiri di Dusun 4, di sana memang terjadi permasalahan di masalah pupuk. Jadi pupuk itu sering kotanya kadang tidak cukup, ataupun si kelompok pertanian harus menyetor deposit dulu ke pengecer baru bisa mendapatkan pupuk. Jadi maksud yang di sini nanti pengecer di Desa Restu Rahayu itu cuman ada satu yang dipegang oleh Gapoktan ataupun BUMDes, agar tidak terjadi lagi kelompok tani nyetor dulu uang baru nanti mendapatkan kuota pupuk, ataupun pupuknya malah dikurangi, karena itu terjadi di Dusun Tiang gitu. Dan itu juga untuk menghindari saat pengecer dipegang persorangan untuk bocor-bocornya pupuk gitu. Di sini juga Tiang sempat ngobrol, katanya umpama di pengecer tempat lain tidak menebus pupuk, kita bisa menebus pupuk dan itu bisa disebarkan lagi kelompok tani, sehingga maksudnya adalah kuota pupuk yang diterima oleh petani bisa lebih dari RDKK saat memang ada pupuk-pupuk lain yang kita bisa tebus gitu. Tapi saat itu dipegang oleh Gapoktan atau BUMDes itu nanti akan Tiang sangat berharap itu tidak bocor ke pribadi atau gimana, tapi emang yang harapan nanti penambahan kuota pupuk yang bisa kita usahakan itu disalurkan lagi ke kelompok-kelompok tani, atau bahkan nanti mungkin kelompok taninya belum ada dana ingin menebus pupuk, silakan melakukan bahasanya pinjaman ke BUMDes untuk bisa menebus pupuk itu. Pinjaman ya, bukan minta nih, pinjaman. Nah, selanjutnya adalah tentang BUMDes itu sendiri. Seperti tadi ada yang menyinggung, BUMDes memang sekarang untuk kegiatannya bidang usahanya baru ada dua, yaitu di simpan pinjam dan BRI Link. Maksud yang di sini kita bisa melihat contoh salah satunya di Raman Endra. Di sana BUMDesnya sangat aktif, bahkan bisa menerima pembayaran pajak motor. Di sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang Tiang rancang ataupun Tiang inginkan nanti adalah BUMDes itu bisa juga seperti Ramanendra. Di sini kita bisa menerima pembayaran pajak motor sehingga warga dekat membayarnya, tidak perlu ke Sukadana ataupun bahkan ngapain kita ngasih uang ke desa lain gitu. Karena di sana ada. Sekarang kita buat juga di desa kita agar BUMDes kita lebih bisa mandiri dengan kekuatan dana yang sekarang kurang lebih ada 200 juta. Dan juga nanti BUMDes mungkin kalau Tiang lebih ingin BUMDes itu membuka seperti toko
ataupun warung, tapi menyediakan apa sih yang dibutuhkan oleh kita di sini sebagai warga. Untuk sekarang di sini paling banyak adalah petani. Berarti apa yang harus disediakan oleh BUMDes? Hal yang mendukung pertanian seperti obat-obat pertanian, bibit, pupuk non subsidi, ataupun nanti pakan ternak seperti dedak gitu, daripada jauh-jauh tempat Pak Okan yang nyari. Kalau di BUMDes nanti menyediakan, walaupun harganya beda 5.000, saya yakin tetap ke sini gitu. Karena ke Pak Okan lumayan jauh juga nanti, menguras waktu dan bensin. Jadi itu program-program dari Tiang ataupun langkah-langkah kerja yang beberapa yang akan Tiang laksanakan. Tapi di sini juga seperti tadi, semua program yang ada sangat juga butuh dukungan dari warga. Siapa tahu nanti dari warga untuk kegiatan apapun dari BUMDes coba buat tambahan usaha seperti ini. Itu juga dari Tiang sendiri saat yang nanti diberi kepercayaan jadi kepala desa, dari warga juga interaktif dalam memberikan saran kritiknya untuk kemajuan dari desa, agar semuanya tidak idenya dari perangkat ataupun siapa, tapi dari memang semua warga memberikan kontribusinya atau sumbangsinya untuk kemajuan desa kita. Dan yang dari Tiang sendiri, di sini Tiang sudah membuat prinsip bahwa saat memang Tiang sudah tidak sesuai jalur pemerintahan ataupun jalur menurut peraturan perundang-undangan, saat itu Tiang siap mundur menjadi kepala desa. Karena dari sini Tiang mempunyai berawal niat baik untuk membangun desa, dan saat mungkin warga udah menilai Tiang tidak sesuai dengan jalurnya, saat itu Tiang siap mundur. Seperti itu komitmen dari Tiang. Silahkan nanti sampaikan langsung ke Tiang secara lisan pribadi. Oh, Putu sudah nggak cocok nih tuh, udah nggak sesuai jalur, atau Putu kok nyeleweng udah. Saya harapkan Putu mundur. Silahkan secara pribadi ataupun mungkin nanti ingin di demo, saya silahkan dan saya siap untuk itu. Di sini saya sendiri dan juga rekan-rekan kembali memohon doa restu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga pilihannya Tiang harap nanti tanggal 30 Oktober untuk hadir memberikan hak pilihnya agar tidak hangus, agar nanti pemilihan ini lancar, aman, terkendali. Dimohon, sangat mohon untuk doa dan restunya. Akhir kata, jika ada kata-kata dari Tiang yang salah, Tiang mohon maaf. Kepada sesunan Tiang mohon ampun. Tiang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi.